Baik, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Nah, minggu lalu kita mempelajari mengenai teks laporan percobaan ya. Nah, kali ini Ustadzah akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teks laporan percobaan. Nah, materi yang kita ajari minggu lalu pengertian, struktur, dan juga ciri-ciri, tapi kaidahnya belum. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya lebih lengkap dan juga terperinci. Nah, untuk teman-teman lainnya, jangan lupa untuk isi absensi juga ya. Kita mulai saja langsung pada materinya. Kameranya boleh dihidupkan semua ya anak-anak, biar Ibu tahu mana wajah-wajahnya kalian. Baik, kita mulai. Kita akan mempelajari laporan. Nah, berbicara mengenai laporan, itu merupakan hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada banyak orang. Nah, salah satu macamnya dari laporan itu yaitu laporan percobaan. Nah, laporan percobaan sendiri itu ya teks yang mana berisi paparan tentang tujuan, proses, dan juga hasil dari percobaan itu sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai teks laporan percobaan, pasti itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Contoh dia kehidupan nyatanya ya. Jadi teks laporan percobaan ini penting banget buat kita pelajari anak-anak, bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan nyata kita saat ini dan juga di masa depan. Contohnya ada Dr. Richard. Nah, Dr. Richard adalah dokter yang suka melakukan sebuah pengamatan percobaan di channel YouTube-nya. Nah, beliau itu melakukan percobaan kepada produk-produk yang dilakukannya. Contohnya itu seumpama produk Wardah. Nah, produk Wardah itu jadi dilakukan percobaan. Isinya itu kandungan isinya itu apa saja seperti itu. Nah, apakah kandungan dalam bahan krim Wardah itu berbahaya? Nah, itu diteliti anak-anak. Jadi setelah diteliti baru dilakukan hasil dari percobaannya itu diungkapkan kepada halayak umum yang mana di-upload di YouTube-nya. Nah, dari situ bukan hanya mendapatkan penghasilan. Dr. Richard bukan hanya mendapatkan penghasilan dari hasil melakukan percobaannya, tapi juga bisa bermanfaat kepada banyak orang dengan memberitahu bahwasanya kandungan isi dari Wardah itu seperti ini, seperti itu. Nah, kalian bisa memanfaatkannya dengan seperti itu. Jadi, bisa memberikan banyak manfaat kepada orang banyak. Nah, selanjutnya yaitu setelah tujuan yaitu proses. Nah, prosesnya itu bagaimana? Seperti yang telah anak-anak praktekkan pada minggu lalu membuat video. Jadi beberapa sudah melakukan laporan, membuat video percobaan. Nah, itu sudah bagus anak-anak. Jadi mulai dari prosesnya dan sampai hasil dari percobaan itu sendiri. Contohnya Pasha yang membuat air mancur dari botol yang diisi air. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hasil percobaan. Jadi setelah melakukan percobaan, melakukan proses mulai dari tujuan, proses, baru disimpulkan. Oh, ternyata hasilnya itu seperti ini. Jadi bukan hanya menjabarkan saja, tapi memberitahukan hasilnya bahwasannya, seumpama, Ibu waktu lalu itu membahas mengenai contoh telur dan juga air garam. Nah, dari situ kan kita juga mengetahui bahwasanya telur yang dimasukkan ke dalam air yang berisikan air garam itu akan mengapung. Berbeda halnya dengan yang diisi dengan air saja, itu akan tenggelam telurnya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut pada struktur teks laporan percobaan. Pertama yaitu judul. Nah, judul ini penting. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita harus membuat tema. Apa yang akan dijelaskan kali ini? Jadi temanya dibuat terlebih dahulu.
baru kita membuat judul. Nah, setelah judul selesai, kita harus tahu tujuannya kita mau melakukan percobaan itu untuk apa, seperti itu. Baru kita lanjut mempersiapkan bahan-bahan dan juga alat yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan contohnya waktu itu 2 gelas, terus air dan lain sebagainya. Baru setelah itu langkah-langkah atau proses pembuatannya. Jadi harus disiapkan judul, tujuan dan juga bahan. Karena kalau seumpama ketiganya ini belum dipersiapkan, otomatis tidak bisa melakukan langkah-langkah. Karena apa? Bahan yang dibutuhkan tidak ada. Terus mau membuat apanya masih belum tahu karena judulnya belum dibuat. Jadi semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dari situ hasilnya akan terlihat bagaimana setelah melakukan percobaan yang dilakukannya. Baru yang terakhir yaitu disimpulkan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya itu ada 6 ya. Pertama yaitu disusun berdasarkan hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini harus dilakukan percobaannya terlebih dahulu. Nah, ingat ya anak-anak, yang dibahas ini yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Jadi yang fokusnya teks laporannya. Nah, kalau laporan sudah pasti secara tertulis, otomatis kita harus membuat percobaan terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan laporan hasil dari percobaan tersebut. Yang mana laporan hasil percobaan itu berisi judul sampai kesimpulan, seperti yang telah dilakukan percobaan itu. Nah, yang kedua yaitu harus bersifat objektif. Anak-anak ada yang tahu apa itu objektif? Ya, baik. Jadi bersifat objektif maksudnya adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, atau objektif yang dimaksud di sini adalah berisi sebuah fakta yang ada. Nah, contohnya objektif itu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat ataupun pandangan pribadi. Jadi sifat objektif itu benar-benar nyata adanya. Jadi laporan percobaan itu tidak boleh dibuat-buat sesuai dengan selera orang. Maksudnya seumpama hasilnya itu seperti ini, tapi berdasarkan pemikiran sendiri atau perasaanku tidak seperti itu. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, kalau seumpamanya kita berbicara mengenai objektif, pastinya ada yang namanya subjektif atau kebalikannya. Jadi subjektif itu keadaan di mana seseorang itu berpikiran relatif. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, cantik itu relatif. Nah, maksudnya itu cantik itu bersifat subjektif. Kenapa seperti itu? Jadi orang bisa mengatakan cantik itu tergantung kepada kepribadian orang masing-masing. Contohnya, Pasha itu cantik, sedangkan menurut Ibu, Pasha itu manis, sedangkan menurut Akmal, Pasha itu biasa saja. Nah, itu makanya kalau seumpamanya subjektif itu berdasarkan pemikiran orang lain, sedangkan kalau objektif itu berdasarkan fakta yang ada. Jadi bukan berdasarkan perasaan atau hasil dari menduga-duga. Nah, yang ketiga yaitu strukturnya harus runtut. Maksudnya strukturnya harus runtut bagaimana? Nah, struktur tadi ada judul, tujuan, terus alat dan juga bahan sampai kesimpulan. Nah, jadi ketika membuat laporan harus runtut mulai dari judul. Tidak boleh tiba-tiba kesimpulan ataupun tiba-tiba langkah baru judul. Nah, itu tidak bisa ya dilakukannya seperti itu. Jadi semuanya harus runtut. Terus menggunakan bahasa baku dan juga bahasa ilmiah. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Malangan. Nah, waktu itu ada yang bertanya, Bu, kalau seumpamanya membuat laporan percobaan menggunakan bahasa saya sendiri, maksudnya bahasa Jawa, bagaimana? Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Terus yang selanjutnya yaitu disertai dengan data yang lengkap. Jadi harus ada judul sampai kesimpulan, semuanya harus ada. Jadi seumpama langkah-langkahnya tidak ada, nah itu tidak diperbolehkan. Otomatis tidak bisa dilakukan dengan baik dan juga benar. Yang terakhir yaitu lengkap dan juga runtut. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini ada 4 ya. Pertama yaitu menggunakan sinonim dan juga antonim. Anak-anak wajah Ibu bisa dilihat tah? Maksudnya, baik. Nah, kaidah kebahasaan ini ada 4. Pertama yaitu sinonim dan juga antonim. Nah, pasti kalian sudah tahu ya apa sinonim itu dan juga antonim. Ada yang bisa menjelaskan sinonim itu apa? Ayo, Mbak Syakir, Mbak Fitria, dan lain sebagainya.
Sinonim itu apa? Ada yang tahu? Kesamaan kata. Nah, persamaan kata benar sekali. Jadi kalau sama sinonim itu persamaan kata, otomatis antonim itu lawan katanya. Nah, biasanya pada kaidah kebahasa, pada teks laporan percobaan itu berisi persamaan kata ataupun antonim kata yang mana muncul pada langkah-langkahnya. Dan yang kedua, nah ini maaf ya, ini bukan menggunakan sinonim dan antonim lagi, tapi menggunakan bilangan. Nah, bilangan yang dimaksud yaitu biasanya muncul pada bahan dan juga alat. Contohnya kalau seumpama bahan ya, bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Pertama 2 gelas, terus dua dua telur. Nah, itu ada kata bilangan 2. Nah, itu yang dimaksud. Terus yang ketiga yaitu kalimat perintah. Nah, pada teks laporan percobaan itu ada kalimat perintah. Contohnya seperti apa? Contohnya kata tuangkan air ke dalam gelas. Nah, ada kata tuangkan. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Biasanya muncul pada proses atau langkah-langkahnya. Dan yang terakhir yaitu kata hubung. Nah, kata hubung itu seperti tetapi, dan, terus saat, jika, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jika ada yang mau dipertanyakan silahkan ya sebelum Ibu lanjut pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh. Nah, ini tidak ada suaranya ya anak-anak. Jadi Ibu yang akan menjelaskan. Ini adalah contoh dari percobaan telur dan juga air garam. Nah, pertama, setelah kita menjelaskan tujuannya, kita menyiapkan alat dan juga bahan. Sesuai yang Ibu jelaskan tadi, pertama ada 2 gelas, telur, dan juga sebagainya. Nah, setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, baru kita melakukan langkah atau prosesnya. Mulai dari kita memasukkan air ke dalam gelas, terus kita masukkan telur ke dalam air tersebut. Nah, ini ada 2 gelas, jadi kalian harus bisa membedakan gelas pertama diisi air biasa. Nah, sedangkan gelas yang kedua itu diisi dengan air yang berisikan garam terlebih dahulu. Baru diaduk dan juga dimasukkan telur. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi, sebelum waktu itu Ibu membuat langsung memasukkan telur ke dalam air yang berisikan garam. Nah, hasilnya itu tetap tenggelam anak-anak. Ternyata agar telurnya itu bisa mengapung, dibutuhkan waktu beberapa menit, dan juga jangan lupa diaduk agar airnya itu menyatu dengan garam. Nah, dari situ telurnya akan mengapung. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang telah Ibu lakukan. Baru setelah itu disimpulkan bagaimana bahwasanya air yang kemasukan garam dan juga dimasukkan benda-benda tersebut itu akan menghasilkan benda menjadi mengapung. Hal itu terjadi karena kandungan air garam itu memiliki massa jenis air yang lebih berat, yang lebih besar dibandingkan sebelum kemasukan garam. Seperti itu anak-anak. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini dari siswa kelas 9C ya. Nah, jadi ini adalah Pasha membuat sebuah percobaan membuat air mancur dari botol. Yang mana pertama itu harus dimasukkan dulu atau ditusuk dulu dengan jarum. Anak-anak bisa dilihatkan ya? Nah, kalian bisa melihatnya. Pertama itu ditusuk dengan jarum. Jadi setelah ditusuk, itu dimasuki air beberapa mili atau sampai setengahnya, bisa sampai full atau setengahnya. Nah, sebelum Ibu melihat hasil percobaan ini, Ibu berpikir bahwasanya ketika tutup botol itu ditutup, dimasukkan, nah, itu akan otomatis memancarkan air dari bawah-bawahnya. Ternyata bukan, kita lihat ya. Nah, bisa dilihat bahwasanya ketika tutup botol dibuka, air itu akan mancur. Sedangkan ketika tutup botol itu ditutup, air tidak akan keluar dari bawah. Hal itu terjadi karena seperti yang dijelaskan ini ya. Air tidak bisa keluar karena ditahan oleh udara di luar botol.
Nah, ketika tutup botol itu dibuka, maka udara itu akan menekan lubangnya. Nah, itu hasil dari percobaan yang dilakukan anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari laporannya. Setelah kita membuat percobaan, jadi kita harus membuat laporannya. Nah, ini judul terlebih dahulu menggunakan bahasa baku ya. Dan juga harus urut antara judul, tujuan, langkah-langkah, sampai kesimpulan. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa. Silakan jika ada yang mau dipertanyakan. Jika tidak ada, Ibu minta dari kalian untuk menyimpulkan atau Syakir. Baik, jika tidak ada, Ibu aja ya yang akan menyimpulkannya. Jadi teks laporan percobaan adalah teks yang mana berisi paparan tentang tujuan, proses, dan juga hasil percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini ada strukturnya dan juga ciri-cirinya. Nah, strukturnya itu mulai dari judul sampai kesimpulan. Dan yang ciri-cirinya itu disusun berdasarkan hasil percobaan, bersifat objektif. Nah, harus diingat ya, objektif dan subjektif itu beda. Kalau objektif itu berisikan sebuah fakta yang ada, bukan berdasarkan kira-kira orang, seperti itu. Strukturnya harus runtut, menggunakan bahasa baku, dan juga datanya harus lengkap. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya itu harus biasanya menggunakan sinonim ataupun antonim. Terus menggunakan bilangan, kalimat perintah, menggunakan kata hubung. Salam. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai. Jadi mulai dari pembahasannya, dan yang terakhir yaitu Ibu akan memberikan tugas yang Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.